Halo Ibu dan Bapak, masih tetap semangat ya? Setelah memahami dan memaknai kondisi sekolah, mari kita lanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu menetapkan prioritas atau fokus peningkatan layanan yang akan dilakukan sekolah. Pada tahap ini, Ibu dan Bapak akan memilih mana peningkatan layanan yang paling perlu dijalankan setahun ke depan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Mengapa Ibu dan Bapak perlu menentukan apa peningkatan layanan yang perlu diprioritaskan? Dan bagaimana caranya? Ayo kita simak. Terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk menetapkan prioritas peningkatan layanan, yaitu dengan menggunakan rekomendasi dari Kemendikbudristek yang tersedia di lembar unduhan rapor pendidikan, dan melalui analisis mandiri yang dapat dilakukan oleh Ibu dan Bapak di sekolah. Kali ini kita akan fokus membahas bagaimana menetapkan prioritas peningkatan layanan dengan melakukan analisis mandiri. Terdapat 4 hal yang perlu dipertimbangkan dan didiskusikan saat menetapkan prioritas peningkatan layanan di sekolah, yaitu mana indikator yang paling berdampak besar kepada peserta didik, bagaimana sumber daya yang tersedia, berapa banyak indikator yang dapat menjadi fokus sasaran perubahan, mana indikator yang membutuhkan perubahan segera, lalu mana indikator yang paling sesuai dengan visi misi sekolah Anda. Pertama, Ibu dan Bapak dapat mempertimbangkan indikator atau permasalahan mana yang memiliki dampak atau pengaruh paling besar terhadap capaian belajar peserta didik. Perlu diingat bahwa segala upaya perbaikan pendidikan bertujuan untuk memberikan pembelajaran yang bermakna dan relevan bagi peserta didik, agar mereka dapat meningkatkan kompetensi dan karakter untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sebagai contoh, rapor pendidikan menunjukkan bahwa kemampuan literasi murid masih kurang. Artinya masih banyak peserta didik yang kurang kompetensinya dalam membaca teks informasi dan sastra. Selain itu, rapor pendidikan juga menunjukkan bahwa metode pembelajaran di sekolah tersebut juga perlu ditingkatkan untuk bisa meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Karena kemampuan literasi ini dapat berdampak langsung pada capaian belajar peserta didik pada berbagai mata pelajaran. Maka, warga sekolah dapat memilih peningkatan literasi dan metode pembelajaran sebagai salah satu prioritas yang akan dilakukan setahun ke depan. Selanjutnya, pertimbangan lain yang dapat membantu penentuan fokus peningkatan layanan adalah sumber daya yang dimiliki sekolah, seperti ketersediaan dana, jumlah dan potensi tenaga pendidik, serta waktu yang dimiliki dalam kegiatan pembenahan. Berdasarkan pertimbangan sumber daya, sekolah dapat menetapkan apa saja dan seberapa banyak peningkatan layanan dapat dilakukan. Perbaikan layanan yang paling berdampak dan membutuhkan sumber daya paling sedikit adalah prioritas paling tinggi yang dapat dipilih sekolah. Ketiga, Ibu dan Bapak perlu mempertimbangkan tingkat urgensi masalah atau pelayanan yang dihadapi oleh sekolah. Sekolah perlu melihat seberapa mendesak permasalahan yang dihadapi serta risiko yang terjadi jika perbaikan tidak segera dilakukan. Misalnya, berdasarkan laporan warga sekolah, terdapat beberapa kasus perundungan yang terjadi di kalangan peserta didik, sehingga mengganggu keselamatan murid. Kasus ini tentu saja perlu mendapat respon dengan segera karena menyangkut keselamatan murid di sekolah. Kemudian, yang keempat, perlu dipertimbangkan perbaikan layanan yang sejalan dengan visi misi sekolah. Ibu dan Bapak dapat melihat kembali visi, misi, dan tujuan sekolah untuk memastikan bahwa langkah yang diambil dapat mendukung tujuan jangka panjang serta tetap memegang nilai-nilai yang dipegang sekolah. Nah, dalam proses menetapkan prioritas peningkatan layanan, Ibu dan Bapak sebaiknya berdiskusi dan berkolaborasi dengan guru-guru, wakil kepala sekolah, atau warga sekolah lainnya yang terlibat dalam proses sebelumnya. Praktik ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan atas proses peningkatan yang akan dilakukan. Dengan melibatkan warga satuan dalam diskusi menentukan prioritas, sekolah juga bisa memperoleh gambaran yang lebih nyata, lebih utuh dan konkret, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih tepat dan sesuai.
Bagaimana Ibu dan Bapak? Kita ingat kembali ya, sekolah perlu menetapkan prioritas peningkatan layanan bersama warga sekolah dengan mempertimbangkan dampak, tingkat urgensi, ketersediaan sumber daya, serta visi misi sekolah. Nah, setelah menetapkan prioritas layanan yang akan ditingkatkan, Ibu dan Bapak dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Tetap semangat ya Ibu dan Bapak!